Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya juga ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini kita akan menyelami kisah Budiman Sujatmiko, sosok yang vokal menyuarakan demokrasi pada masa Orde Baru. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Budiman Sujatmiko kali ini membahas tentang kisah Budiman selama masa Orde Baru. Mulai sejak dirinya diadili atas aksi perlawanannya dan prediksi berbasis sejarah yang dilakukan Budiman. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Balik ke Mas Budiman tadi yang yakin tidak 13 tahun gitu ya. Oke. Itu kan basisnya juga kesadaran akan sejarah bahwa tanda-tanda ini akan mengantar saya. Ibu 13 tahun itu mustahil. Karena ada lebih dari 5 tahun ini. ya, betul. Tapi di sisi lain itu kan menyelamatkan juga ya. Mas Budiman di penjara itu ya. In a way iya, Oke. karena menarik, bagus. Ya karena saya di penjara saya nggak diculik kan. Iya, Ya. teman-teman saya kan kena semua. Iya ya. Kalau saya nggak ketangkap saya diculik nomor 1 bahkan mungkin karena saya pimpinannya. Mungkin ya pada tingkat blessing in disguise katakanlah gitu. Saya coba menjelaskan ini secara rasional. Saya tuh suka coba mencari tahu apa yang rasional di sini. Apa ya? Saya belum ketemu kenapa itu terjadi. Tapi yang rasional sih kecerobohan kurir kita aja yang ketangkap sehingga menyebabkan tempat persembunyian kita kebongkar. Tapi ada satu dialog menarik selama seminggu saya diinterogasi di kantor Badan Intelijen ABRI. Ya dibentak-bentak segala macam, tapi menarik. Ketika yang mereka interogasi adalah isi pikiran saya, isi pikiran kami di PRD, buku manifesto kami menjadi bahan interogasi, seluruh program kami. Apa maksudnya ini, apa maksudnya itu, debat lah, dibentak-bentak segala macam. Tapi ada satu dialog yang menarik dengan interrogator saya. Pak, saya ingin ABRI keluar dari politik agar ABRI bisa menjadi angkatan perang modern. Nggak usah ngurusi bupati, nggak usah ngurusi pemilu, menangin Golkar. Dan saya janji, kalau suatu saat saya bebas, kalau suatu saat Indonesia demokratis, saya janji, suatu saat saya akan memanfaatkan demokrasi untuk membangun angkatan perang modern. Entah kapan saya nggak tahu. Itu percakapan dengan interrogator. Tentara, interrogator. Oke. Dan ketika akhirnya demokrasi terjadi, ketika itu saya dipindahkan dari kantor BIA ke kantor Kejaksaan Agung, rutan Kejaksaan Agung. Dia bilang pesan pada saya, tanggal 17 Agustus malam tahun 1996. Oke Bud, suatu saat kalau lu bebas, cari gua lagi. Kita ketemu. Oke. Dan ketika suatu saat setelah demokrasi, saya nggak ketemu dia. Tapi setelah saya pulang dari Inggris, kuliah di Inggris, saya pulang, saya ketemu dia lagi. Saya pernah berjanji seperti ini kan, ya oke. Coba kita ketemu dengan murid-murid Bapak. Dari Kopassus, Kopassus, Denjaka, segala. Saya cerita, ini loh, angkatan perang modern itu harus kayak gini. Saya kan belajar tentang itu di Inggris kan. Ya. Di Inggris, jadi ya saya janji gitu. Jadi ya mungkin kita juga sedang bekerja untuk itu ya, untuk membantu inovasi teknologi bagi Indonesia ya, bukan cuma sektor pertahanan tapi sektor-sektor yang lain. Sekali lagi, apa yang membuat interrogator itu dalam tanda kutip simpati pada perjuangan kami adalah karena ketika interogasi itu saya meyakinkan mereka inilah Jati diri mereka. dan opini-opini saya itu berbasis ilmu pengetahuan. Bukan asal ngomong, bukan asal protes cabut di fungsi ABRI, so what next? Bukan asal protes kita perlu otonomi daerah, bukan asal protes kenapa kita harus referendum di Timur. Karena saya ceritakan semua, kenapa kita harus referendum Timur. Kenapa dengan Aceh, Papua harus ada dialog, itu saya ceritakan semua. Saya ceritakan. Dan argumentatif by science atau by pengetahuan. By pengetahuan. Ya. Maka diterima juga sebagai sebuah pengetahuan. Saya percaya bahwa ketika seseorang diungkap kesadarannya, dikulik kesadarannya, dan ketika pintu kesadaran terbuka, kita isi dengan pengetahuan, manusia itu punya kemampuan untuk berkembang. Yang harus kita
lenyapkan atau hilangkan adalah ketakutannya untuk meninggalkan masa lalu. Itu yang kita lenyapkan. Manusia suka ide baru kok. Yang paling takut kan meninggalkan ide-ide lama yang buatnya enak. Tapi kita tunjukkan, enggak, ide baru lebih enak karena lebih relevan. You merasa enak sekarang tapi nggak akan relevan. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Dengan interrogator itu sekarang masih kontak? Atau? Masih kontak, tapi udah lama sih udah gak kontak lagi. Oh masa udah status saya diajak ke rumahnya, kenal anak istrinya, kasih koleksi bukunya, gini-gini segala macam. Ya begitu. Diajak ke rumah orang tuanya di Bali. Mas Budiman sering menyebut saya itu bukan pemberani, tapi saya membenci ketakutan. Ya. Apakah macam-macam ini yang disebut Mas Budiman ketakutan yang harus disudahi gitu ya? Ya, saya bukan seorang pemberani. Saya males kalau diboncengin naik motor cepat-cepat. Saya nggak suka misalnya bungee jumping misalnya gitu. saya bukan pemberani. Saya bukan pemberani. Hanya saja memang pada saat itu kemarahan saya pada situasi membuat saya rasa marah itu melampaui rasa takut saya.